2007. Saya dari Prodi Teknik Industri dari Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Lucian Lucius Ganendra, NIM 1423300025 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya bekerja di PT PAL Indonesia, Divisi Harkan, bagian Departemen Produksi. Perkenalkan, nama saya Fendi Baskaraji dengan NIM 141230026. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri dari kelas TIR. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadiansyah dengan NIM 14123000028. Saya dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Industri dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pekerjaan saya belum bekerja. Cuma saya sebagai sales yang melakukan drop di berbagai toko, yaitu toko seperti toko-toko makanan tradisional, contohnya seperti toko lapis kuku Surabaya, kemitraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan tema cinta tanah air, dan judul yang kami pilih adalah implementasi nilai-nilai cinta tanah air dalam pembelajaran agama Islam di SD Dawat Masalah Surabaya. Dan sebagai narasumber pertama kami ada guru agama Islam di SD Dawat Masalah, yaitu Ustadz Khairul Wahyudi SPG. Mungkin kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam pembelajaran agama Islam di SD Dapat Pelaksana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, langsung saja kami syukur. Sebelumnya terima kasih semuanya. Jadi untuk di SD Dakwah Pelaksana ini sendiri, pengimplementasian pada siswa dan siswi untuk cinta pada tanah air itu adalah dengan cara menggembleng mereka untuk lebih giat belajar dan menghafal. Karena kalau mereka tidak berilmu, tidak mungkin mereka akan berkontribusi dalam cinta pada tanah air. Seperti itu. Kalau kita sudah memadai ilmu kita, kemudian mumpuni di dalam agama kita, maka disitulah kita akan secara otomatis berkontribusi. Contoh, di LKS itu kan sudah ada pelajarannya sendiri sebenarnya, tapi di sela-sela itu nanti saya kasih kayak hafalan-hafalan. Bilang saja nanti yang di bangku SD mungkin tidak diajarkan, tapi di TP kita ada yang diajarkan. Saya selipkan kayak doa masuk masjid seperti apa. Kemudian ketika di masjid kan kita itikaf, niatnya seperti apa pula. Untuk keluar dari masjid kayak gimana juga niatnya, doanya. Itu saya anjurkan pada mereka untuk menghafal. Saya sudah bicara dalam LKS, itu saya sampaikan, dan sekira ilmu itu nggak cuma dipelajari, diamalkan juga, diingat dan diamalkan. Karena al ilmu itu zada bil amal, ya. Ilmu akan bertambah ketika ilmu terus diamalkan. Ya, katanya sama anak-anak siswa dan siswa sudah sana, saya lebih menekankan pada apa yang sudah kalian dapat itu dipelajari, kemudian dikerjakan dan diingat selamanya. Jadi ilmu yang kita pelajari sekarang untuk kita ingat selamanya. Bilang saja sekarang kita lagi ngafalin doa iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka sedari mereka belajar sampai selamanya, saya tekankan pada mereka harus ingat. Karena dengan itu, kalau orang desa bilang jangan jadi kayak monyet nangkap belalang. Monyet itu ketika nangkap belalang dengan satu tangannya ditaruh di kaki yang kiri, tapi ketika yang kiri penuh, dia nangkapnya pakai yang kiri tanpa menghiraukan belalang yang udah ketangkep. Jadi baru taruh yang kanan. Jadi yang udah hilang, yang udah dibiarkan berlalu. Kita harus seperti itu. Nanti ada
apa istilahnya itu flashback pada pelajaran semula. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mengingat pelajaran kemarin, sehingga itu adalah bukti daripada sudahkah mereka mengamalkan dari apa yang sudah kita guru ajarkan. Untuk pembelajarannya itu emang dari sekolah ini atau improvisasi dari Ustaz sendiri? Dari sekolah kami laksanakan, improvisasi juga kami amalkan. Jadi apalagi Capsek orangnya welcome. Ya Ustaz, tolong apa yang bermanfaat diajarkan. Yang jelas apa yang saya ajarkan bermanfaat seperti itu. Doa-doa banyak terkait juga mandi besar, niatnya itu kayak gimana. Dari sejak dini, nggak usah nunggu mereka setelah akil balik baru diajarin. Nanti yang jelas kalau setelah akil balik mereka diajarin, mereka haid pertama kali itu perempuan atau laki-laki mimpi basah pertama kalinya, dia nggak akan bisa niat mandi gitu aja. Karena terjadi di salah satu murid saya, mohon maaf, karena guru agamanya sebelumnya bukan saya. Jadi saya jelaskan, akil balik itu apa sih kata mereka? Ini nah, ciri-cirinya kalau laki-laki itu mimpi basah. Mimpi basah itu ngompol tau Ustaz? Bukan. Jadi ketika kita tidur, kita keluar cairan putih, ini untuk laki-laki. Tiba-tiba basah gitu aja. Bukan ngompol, kalau kita ngompol kan pesing. Ini enggak. Lalu perempuan, dia datang bulan. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Ya, siap. menurut Ustaz apa sih hubungan antara cinta tanah air dan rasa syukur kepada Allah dalam pembelajaran agama Islam? Sebenarnya saling keterkaitan antara keduanya, karena hubul waton itu gimana ya, cinta tanah air adalah sebagian daripada wujud iman kita yang ada. Kemudian kita bersyukur pada Allah. Itu sebenarnya yashkur nafsi gitu kan. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, sebenarnya diri berterima kasih pada dirinya sendiri. Gitu. Oleh karenanya wujud syukur itu sebenarnya kan berterima kasih akan segala sesuatu yang Allah berikan pada kita. Itu ya. Kemudian korelasinya terhadap cinta tanah air itu sendiri yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pembuatan yang merupakan salah satu kesatuan daripada cinta tanah air dan syukur. Kita sayang pada tanah air kita. Ini kan sebenarnya kita sadar diri bahwasanya tanah air diciptakan untuk kita semua. Kita penghuni alam ini. Gitu. Kalau kita tidak cinta pada tanah air kita, seakan-akan kita tuh nggak merasa diri kita itu manusia yang benar-benar diutus Allah di muka bumi sebagai khalifah kan gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Gitu. Jadi saling berkaitan. Bagaimana pembelajaran agama Islam ini dapat membantu rasa cinta tanah air membuat partisipasi? Cara membangunnya adalah sebenarnya dari kaitan pertanyaan pertama tadi, cara membangunnya kita ajarkan dengan hati yang tulus. Mohon maaf, kadang kan ada yang bilang bil fulus kullu syai'in mulus gitu ya. Jadi dengan uang segala sesuatu itu lancar gitu. Dan kita guru-guru sini nih tidak diajarkan seperti itu. Kita nggak memandang mohon maaf ya, seberapa gaji ya, berapa gaji yang kamu dapat, seperti segitulah upaya kamu untuk berbuat. Tidak seperti itu. Kita di sini diajarkan untuk benar-benar mengamalkan apa yang kita tahu. Terkait kita dapat sesuatu itu sudah minta lebih. Jadi bukan istilahnya ngajar karena ada bayaran gitu. Kalau kita ngajar karena adanya bayaran, kadang mohon maaf, jangankan lebih improvisasi daripada selain RKS. RKS saja kadang kita bermalas-malasan. Makanya kita tanamkannya dengan hati yang sangat ikhlas, melayani dengan senang hati dan dengan rendah hati. Namanya anak kecil kadang ya, apalagi kelas 1, kelas 2 ada yang ketut, ada yang mereka mungkin pipis di celananya gitu ya, atau dari rumah terburu-buru sampai nggak mandi. Lah kita sebagai guru harus melayani dengan baik, karena dengan memberanikan diri kita mendaftarkan diri sebagai seorang guru,
kita sudah mendermakan waktu kita untuk jadi figur pengayom gitu. Semua lini, apalagi juga anak-anak kecil yang memang notabene-nya mereka butuh sekali untuk diemong atau dididik, dibimbing seperti itu. Beberapa kendala saat Ustadz mengajar para siswi di sini. Ada sih sebenarnya, tergantung siapa dulu yang diajar. Kadang kan kita ngajar di kelas 1 itu beda, di kelas 2 itu beda. Kadang juga jumlah yang terlalu besar sehingga apa yang kita sampaikan tidak terlalu mencakup. Namanya anak kan, itu kadang terkendala kalau kita nggak pandai-pandai meraup mereka. Mereka kadang bicara dengan semaunya sendiri. Yang mau bercanda kan mereka bercanda, yang mau mainan mereka mainan, yang babak kadang lagi dimakan gitu sama anak kecil. Makanya gimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Maka kita harus pandai-pandai menghadirkan jasad dan hati mereka, jiwa dan raga mereka. Mereka ada di sini, hadir dalam artian bilang saja si A hadir, si B hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Makanya untuk menghindari hal itu, ya kita harus pandai-pandai merekrut mereka untuk ke kita. Misalnya kita cerita dulu di awal nih, kemarin loh, kita tahu kan kelas kita kalah main bola sama kelas sebelah. Kita itu kan udah merasa kalah banget ya, malah kalahnya 10-0. Coba lihat ini, ternyata kelas sebelah itu masih dikalahkan dengan kelas sebelahnya lagi. Intinya dalam pertandingan itu menang kalah itu biasa. Mereka kan antusias. Lah setelah mereka terpancing, ibarat ikan yang dikasih umpan, mereka kan nyamperin umpannya. Setelah dimakan baru kita tarik. Nah, dan seperti itu. Lah mungkin kalau di antara kekurangan dan kelebihan dalam mengajar pasti ada. Yang pasti bagaimana kita jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Caranya gimana? Yang udah lebih kita syukuri, kemudian yang kurang bagaimana caranya itu kita minimalisirkan. Namanya manusia nih. Manusia itu mangkana mahasinu ya benar. Mangkana gitu. Manusia itu kejelekannya itu mahasinuhu, mangkana mahasinuhu masawiyah. Seseorang yang baiknya aja kadang dianggap buruk, dipandang buruk. Pakai falayakunu masawiyah. Apalagi keburukannya nggak akan dipandang buruk. Jadi harus pandai-pandai memaksimalkan. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Sama Khairul Walidi SPD dan modalnya ini juga masih dalam jenjang kuliah kita, saya semester 3. Waktu S1 saya baru punya anak 3 dan sekarang di S2 baru punya anak 5 alhamdulillah. Saya asalnya Sambas, Sampang bapaknya, Bangkalan ibunya, Surabaya pelayaran. Jadi cerita nanti, jadi cerita. Saya lahir di Surabaya, saya besar di Surabaya. Cuman saya nyantrinya di Madura Sampang, di tempat kelahiran abah saya. Makanya kalau saya ditanya asli mana, saya bilang karena abah asli Sampang, ibu umi saya asli Bangkalan, saya asli Surabaya, sama-sama asli bukan nama tiran gitu. Jadi saya bilang asli Sambas gitu, Sampang, Bangkalan, dan Surabaya. Dan alhamdulillah saya baru punya 1 istri dan anak baru 5, cewek cowok, cewek cowok cewek. Urut kacang kalau orang Jawa bilang. Alhamdulillah mungkin saya tinggal di sini aja di Joyoboyo, di utaranya sungai. Alhamdulillah mungkin dulu dikenal dipandang sebelah mata Joyoboyo karena keberadaannya, tapi sekarang alhamdulillah itu udah banyak santri, banyak ustadz, banyak yang udah jadi DPRD, DPRI juga ada, yang jadi penceramah juga banyak, sehingga sekarang Joyoboyo udah jadi kata santri. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Modalnya saja, mulai 1 saya di Lontar, S2 sekarang saya di Gresik Bunga, ya, karena semester 3 menjelang semester 4 modalnya. Semoga nanti bisa lulus dengan waktu yang ditentukan, kemudian syukur-syukur bisa melanjutkan S3, karena dari S1 S2 saya nggak bayar, karena kuliah beasiswa, dites baca kitab,
kebetulan aja lulus. Jadi saya sampai sekarang kuliahnya juga masih gratis. Oke, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, khususnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Bentar. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara tentang cinta tanah air, implementasi di sekolah SD kawasan sana. Baik, di sini kami akan mohon dari selaku kepala sekolah sini. Baik, bisa diperlihatkan dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Fatimah selaku kepala sekolah SD Dakwah di sana akan memberikan penjelasan mengenai cinta tanah air. Nih, monggo. mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan pendidikan karakter bermuatan cinta tanah air pada peserta didik di SD Tunggasana Surabaya. Oke, upaya-upaya yang kami lakukan dari pihak sekolah adalah yang pertama untuk meningkatkan kerukunan peserta didik, yaitu dengan cara kegiatan-kegiatan yang memupuk kebersamaan, seperti apa itu sholat berjamaah, kemudian piket kelas, kerjasama, misalnya apa itu presentasi pada waktu pembelajaran agama, nah seperti itu. Jadi yang pertama adalah kerukunan. Yang kedua adalah sekolah mengupayakan yang namanya program SRA, Sekolah Ramah Anak, yaitu anti bullying. Jadi kami itu kebanyakan anak SD itu selalu banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan bullying. Contohnya adalah mengolok-olok nama ayah, pekerjaan orang tua, seperti itu. Nah, itu di situ kami memberikan aturan yang tegas. Di situ bagaimana kalau anak-anak melakukan bullying, kami berikan poin. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kami selalu menegaskan kepada mereka bahwa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti belajar dengan giat, kegiatan membersihkan kelas itu adalah salah satu upaya untuk hubul waton ya, cinta tanah air, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas. Mungkin soalnya bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menanamkan karakter hubul waton, bina iman atau cinta tanah air di SD Watul Hasanah Surabaya. Kalau untuk faktor penghambat, kami di SD Hasanah ini khususnya perbedaan suku. Kami ini sebagian besar itu Jawa dan Madura. Jadi kami itu perpaduan. Mungkin anak-anak juga dari orang tuanya itu juga perpaduan antara Jawa dan Madura. Jadi bagaimana anak-anak itu meningkatkan sikap toleransinya, nah itu bisa dipelajari di situ. Jadi mungkin dari keluarga dulu, terus kemudian kami ajarkan juga di sekolah. Jadi itu menjadi faktor penghambat, tapi juga sekaligus pendukung begitu. Jadi perbedaan suku seperti itu. Yang kedua itu kita itu mungkin dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi anak-anak itu untuk sikap belajar itu masih kurang. Jadi kita itu masih perlu bimbingan yang keras dari Bapak Ibu Guru untuk menanamkan sikap belajar seperti mengerjakan PR, mengerjakan tugas dengan baik. Nah itu kan contoh-contoh untuk mencintai tanah air. Nah itu menjadi faktor penghambat. Jadi kurang dari kesadaran mereka untuk belajar itu masih kurang. Jadi kita masih perlu bimbingan yang keras. Bapak Ibu Guru masih ngomong kerjakan PR seperti itu. Jadi faktor penghambatnya itu dari perbedaan suku, kemudian anak-anak yang kurang rajin belajar. Untuk faktor pendukung sendiri, kita itu ya tadi seperti perbedaan suku juga menjadi faktor pendukung. Kemudian ada anak-anak yang rajin belajar, mungkin sudah dari
akhlakul karimahnya sudah baik, nah itu mungkin bisa membimbing teman-teman yang elek, tak boleh bullying seperti itu. Jadi sikap-sikap sikap baik dari anak-anak yang sudah di atas yang pada umumnya ngoten. Mungkin apa biasanya ada upaya untuk anak-anak itu bisa mungkin belajar lebih giat lagi atau mungkin lebih mengenal cinta tanah itu sendiri itu bagaimana? Ya kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti apa itu ketika 17-an itu kami itu mengenalkan budaya bangsa ya, seperti memakai pakaian adat, seperti mengajarkan tari-tarian adat di luar pelajaran kami ya secara umum seperti itu. Kami sudah mengajarkan perbedaan budaya melalui kesenian daerah seperti tari-tarian, kemudian memakai kostum daerah seperti itu. Kadang juga kami di dalam kelas itu pembelajarannya yang tercakup di pendidikan Pancasila juga atau IPS juga kan ada ya materi apa itu perbedaan suku, jadi diajarkan di mapel-mapel tertentu. Lalu program seperti itu apakah dari sekolah atau dari IPS? Oke. Kalau sekolah ramah anak atau bullying itu sudah otomatis dari pemerintah pusat. Jadi kami menjalankan dengan prosedur. Jadi kita punya SOP-nya, kita harus punya panitianya. Kemudian untuk ini seperti mengadakan kegiatan-kegiatan itu tergantung sekolah masing-masing. Jadi seperti itu karnaval, kemudian sholat berjamaah, kerja bakti atau bagaimana itu tergantung sekolah. Itu saja dari ini kami akan terima kasih.